Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah taklim akad pagi rahimakumullah, sepindah monggo kita unjukaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene ing enjang menika kula panjenengan sami dipun keparengaken makempal silaturahim wonten ing balai menika. Insyaallah kanthi keadaan sehat walafiat lan mugi-mugi Allah tansah paring dumateng kula panjenengan sami enteng anggen kula panjenengan sami ngaos wonten ing balai menika dipun paringi sehat lan dipun paringi kemudahan kelancaran samudayanipun. Salajengipun selawat lan salam mugi tansah kunjuk katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang ngantos ing enjang menika insyaallah kula lan panjenengan sami tasih istiqomah manut pituduh saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanthi nindakaken sedaya sunah-sunahipun Rasulullah. Mugi-mugi kula panjenengan sami kecathet tiang-tiang ingkang sae lan sakmangke kula dipun lebetaken wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala sareng kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, ing enjang menika kula dipun tugasi ngisi iftitah wonten ing enjang menika. Bapak Ibu bilih Muhammadiyah ingkang kita dereki malah wonten ing napa ngajengan griya kula nika enten gerakanku Muhammadiyah, agamaku Islam dan seterusnya nika enten. Nah, itu mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita di Muhammadiyah itu tidak lain adalah tugas dakwah Islamiyah, mengikuti jejak atau mengikuti sunah-sunah Rasulullah. Nah, kula ingkang saking PCM menika dipun patah wonten ing KBIH menika ugi tugas utamanya sami, yaitu berdakwah kados panjenengan sedaya. Namung lewatipun benten-benten. Mungkin panjenengan lewat pengajian di RT, di kampung dan sebagainya. Kula lewat KBIH, lewat haji dan umroh dan sebagainya. Dados tugasipun sami. Muhammadiyah menika melaksanakan dakwah Islamiyah menika pijakanipun kula panjenengan sami sampun apal sedaya. Salah setunggaling ayat Quran surat Ali Imran ayat 104 ingkang ungelipun a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair
wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Niku pijakanipun. Terus kenapa Muhammadiyah bergerak di bidang dakwah? Itu gerakannya berpijak pada ayat menika antawisipun. Ingkang artosipun bilih disebutkan wonten ing ayat 104 kala wau, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Menika menunjukkan bahwa kita diminta oleh Allah, tentu ada sebagian dari kita sing biasane di bidang kesehatan menyuruh kebaikan dalam kesehatan, yang biasanya atau yang mempunyai kemampuan di bidang agama menyuruh dalam bentuk kebaikan beragama. Nah, kula ingkang saking KBIH ditugasi juga menyeru kepada kebaikan lewatipun untuk mengantarkan calon haji atau umroh, khususnya di Kecamatan Masaran, khususnya lagi untuk warga Muhammadiyah. Bapak Ibu, Muhammadiyah menika dikenal sebagai gerakan dakwah Islamiyah yang tadi kita sebutkan, yaitu berdakwah, menyuruh dan menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada hal-hal yang mungkar. Bapak Ibu, melalui berbagai gerakan kita mengenal di Muhammadiyah niku enten majelis, enten lembaga, enten ortum. Biasanya dikenal dengan MLO, lembaga, majelis, lembaga dan ortum. Majelis itu pemiliknya Muhammadiyah. Hal yang mengurusi tentang urusan ibadah syar'i biasanya ditetapkan di majelis tarjih dan tajdid. Begitu dan seterusnya, banyak sekali yang mengurusi tentang kesehatan, ada majelis kesejahteraan umat atau kesehatan umat. Yang di bidang pendidikan ada majelis dikdasmen dan seterusnya. Banyak sekali cabangnya. Nah, saat menika ada lembaga. Lembaga itu salah satu yang di bawahnya. Salah satunya adalah lembaga pemberdayaan haji dan umroh. Nah, yang dikenal dengan LPHU. Wiwit saking Muhammadiyah pusat, wilayah, kabupaten, ngantos pimpinan cabang Muhammadiyah menika sak menika wonten lembaga yang namanya LPHU, Lembaga Pemberdayaan Haji dan Umroh atau Pengembangan Haji dan Umroh. Nika. Nah, kalau di persyarikatan menika bentuknya adalah lembaga, nek enten gene pemerintah dalam hal ini Kemenak ingkang sekedap malih badhe dipun tangani oleh BPH, Badan Penyelenggara Haji. Malah niki lagi santer BPH itu diwacanakan akan dinaikkan menjadi
Kementerian Haji, terus pundi mangke gedukanipun pemerintah, keputusanipun sampai sekarang masih dibahas. Nah, lembaga yang mengurusi haji dan umroh menika nek wonten Muhammadiyah menika LPHU. Ning nek wonten pemerintah menika KBIHU, sak menika tambah U. Jadi kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Dadi nek kula urusan ten Kemenak menika ngangge KBIHU. Undangan ke Kemenak mboten nate undangan menyebutnya LPHU mboten. Tapi KBIHU. Itu. Nah, kalau di Muhammadiyah itu menjadi sebagai lembaganya Muhammadiyah yaitu LPHU, Lembaga Pengembangan Haji dan Umroh. Nah, Bapak Ibu, mengapa Muhammadiyah menika peduli tentang haji dan umroh? Haji dan umroh niku kepeduliannya Muhammadiyah mboten mung nembe kemawon. Jauh sebelumnya tahun 1930 atas perintah Kiai Haji Ahmad Dahlan menika supaya ada yang mengurusi tentang haji. Waktu itu umroh belum seperti yang sekarang. Jadi dulu disebutnya itu sebelum seperti sekarang LPHU atau KBIH. Namun dulu disebutnya sebagai Badan Penolong Haji dan Umroh. Rumiyin menika dikembangkan atau dikomandoi dening Kiai Suja wonten ing taun 1930. Nah, ini artinya Muhammadiyah itu sebenarnya begitu peduli terhadap haji dan umroh ngantos sakmenika. Sakmenika ngantos wonten lembaga tersendiri yaitu Lembaga Pengembangan Haji dan Umroh. Niku. Nah, Bapak Ibu, haji dan umroh ini dikembangkan karena kewajiban kita sebagai umat Islam. Haji itu sendiri itu sudah diserukan sejak zaman Nabi Ibrahim. Lajeng terus sejak tahun 9 Hijriah menika Nabi Muhammad menyerukan atau mewajibkan setiap muslim menika nindakaken haji atau umroh. Nah, kewajiban ini tertuang juga pada rukun Islam. Pramila tiyang ingkang badhe nindakaken haji nika pamitan. Pamitanipun apa? Badhe nindakaken rukun Islam ke-5. Niku, karena itu sebuah kewajiban. Namung haji rukun Islam ke-5 menika benten kalih rukun Islam pertama, kedua, ketiga, keempat. Rukun Islam yang ke-5 ini masih ada embel-embel di belakangnya yaitu walillahi 'alan nasi hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila. Jadi mengerjakan haji itu kewajiban manusia bagi mereka yang mampu. Lah niki embel-embelipun. Bagi mereka yang mampu mengadakan perjalanan wonten tanah suci. Artinya kewajiban tapi kewajiban bersyarat. Ning sing menentukan syarat aku mampu atau tidak menika sanes Gusti Allah. Gusti Allah tidak pernah orang yang mampu itu yang punya mobil sekian, yang mempunyai rumah begini tidak, yang mempunyai sawah sekian hektar tidak. Yang menentukan itu adalah masing-masing mereka.
Kathah mereka yang karena begitu taatnya wong liya nganggep kae jane ora pati mampu kaji, ning kok iso kaji. Kae tumpakane mobil mewah, ning kok malah ra kepikir kaji. Karena apa? Yang menetapkan adalah dirinya masing-masing. Nah, sekarang dalam persyarikatan bimbingan di KBIH Muhammadiyah menika sudah mulai bimbingan di KBIH Muhammadiyah menika sudah mulai. Alhamdulillah kalau 2 hari yang lalu itu berarti Jumat ya, itu bimbingan KBIH Muhammadiyah Masaran itu sudah mulai pembukaan. Dan pada Jumat kemarin itu jumlah calon haji yang mengikuti di KBIH Muhammadiyah Masaran itu ada 61 calon haji dari sekitar 100 lebih sedikit, 106 atau 107. Wonten Masaran iki mpun komplit tur gede kabeh. Muhammadiyahe gede, LDI ini nggih kathah, MTA-ne kathah, NU-ne kathah. Nah, mereka-mereka yang istilahipun pada ormasnya itu nggih istilahipun taat tenanan ngoten biasanipun hajinya itu ikut KBIH-nya masing-masing. Tapi alhamdulillah Muhammadiyah berkat dukungan panjenengan sami itu yang ikut di KBIH Muhammadiyah itu paling tidak mesti satu rombongan, paling tidak. Tahun wingi pun menika satu rombongan. Satu rombongan itu berarti 40 kalau sekarang. Nek riyen itu 45. Ya, 2 tahun ini hanya 40 karena kebetulan pesawat yang berangkat dari embarkasi Solo itu pesawatnya tidak pesawat yang besar sekali sehingga hanya 40 per pesawat satu kloter menika. Nah, tahun ini sudah sebanyak 61. Bapak Ibu sing dados napa nggih istilahipun sing dados keprihatinan itu justru ada warga Muhammadiyah sendiri, bahkan kadang-kadang ngajine ya ning akad pagi, tapi ketika berangkat haji malah tidak ikut KBIH Muhammadiyah. Jare ora patek kenal. Nah, niki pripun nek ngeten iki? Nah, ini adalah tugas dakwah kita semuanya. Tadi saya mengatakan di awal bahwa yang di KBIH itu tugas dakwah seperti panjenengan semuanya. Cuman lewatnya itu adalah KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Tentu kemawon ke depan menika yang lebih penting itu adalah mari kita kuatkan dakwah kita kuatkan lewatnya masing-masing. Masing-masing itu dos pundi? Kalau kita mau berangkat ke haji atau umroh itu kita lewat KBIH Muhammadiyah. Ponggone dhewe ana. Ingat bahwa KBIH Muhammadiyah itu manasiknya itu mengikuti dengan apa yang digariskan di majelis tarjih. Jadi nek majelis tarjih itu sudah menggariskan seperti ini, itulah yang diikuti Muhammadiyah. Nah, kalau kita tidak mengikuti Muhammadiyah, padahal katanya itu orang Muhammadiyah, ngajine ya ning Muhammadiyah, tetapi tidak mengikuti garis majelis tarjih, tasdid, sehingga
berangkatnya haji malah lewat yang lain. Ini yo ke Muhammadiyah ini rodo perlu kita tanyakan. Nah, itu tugas kita bersama. Tugas kita bersama. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, karena fikih haji itu begitu berkembang, maka kita harus mengikuti itu. Contoh misalnya di Muhammadiyah itu dikembangkan hampir setiap tahun pemberangkatan haji itu selalu mengadakan tarwiyah. Tarwiyah itu tanazul keluar dari program pemerintah karena pemerintah tidak mengadakan tarwiyah pada saat itu, entah kalau nanti. Nah, Muhammadiyah selalu berusaha untuk melaksanakan tarwiyah. Kenapa? Karena satu, itba' Nabi. Nabi pada saat mengerjakan haji itu beliau tanggal 8 itu menuju ke Mina untuk istirahat, mengumpulkan bekal pada saat itu yang disebut melaksanakan tarwiyah. Karena tanggal 8 itu dikenal dengan hari tarwiyah. Kalau zamannya Nabi Ibrahim, hari tarwiyah itu termasuk hari yang abu-abu, hari yang ragu-ragu. Karena apa? Memperoleh mimpi dari Allah untuk menyembelih putranya yang disayangi. Ning waktu itu saya ragu-ragu, iki perintah Gusti Allah, apa mung mimpi biasa? Maka disebut hari tarwiyah. Ragu-ragu saat itu. Nah, tanggal 9-nya yang disebut dengan hari Arafah itu baru mantap. Ini adalah perintah dari Allah dan seterusnya. Itu. Nah, karena Rasulullah itu tanggal 8 hari tarwiyah sebelum menuju ke Arafah untuk wukuf itu berada di Mina. Maka sekalipun itu bukan kewajiban, bukan rukun, tetapi sunnah, tapi Muhammadiyah menganggap itu adalah sunnah besarnya yang diberikan oleh Allah. Kenapa sunnah besar? Karena sunnah itu hanya bisa dilakoni ketika kita melaksanakan haji. Nek ora pas haji, ora eneng. Hari tarwiyah itu tidak ada. Ya, hari tarwiyah tanggal 8 nginep di Mina itu mboten enten. Bahkan umroh mawon mboten enten nginep enten Mina. Maka eman-eman ketika kita berangkat haji tetapi tanggal 8 tidak berusaha untuk meniatkan diri melaksanakan tarwiyah. Pramila Muhammadiyah meskipun dari Muhammadiyah sendiri itu mengatakan bahwa itu adalah sunnah, tetapi sunnah yang sangat dianjurkan dengan catatan tidak memberatkan jamaah dan tidak membahayakan jamaah. Nah, oleh karena itu sekarang bertambah, yaitu ada istilah murur. Bapak Ibu yang hajinya itu sudah 3-4 tahun sebelumnya dari sekarang, itu mungkin belum begitu kenal dengan istilah murur. Mpun apa dereng? Dereng nggih, aku dhisik kok ora kenal ya pas kaji ku tahun 2010 kayak ora pati kenal enek istilah murur. Enek istilah tanazul Mina. Sakniki wonten. Jadi yang dimaksud murur itu jamaah haji ketika melintas di Musdalifah, dasar hukum awalnya itu wajib. Jadi bermalam di Musdalifah itu adalah
wajib. Nggih sanika nggih. Nggih, pramila ketika di Musdalifah itu sewengi utuh ning Musdalifah. Nah, wiwit saking Arafah terus ten Musdalifah nginep nganti esok. Nah, itu namanya wajib menginap di Musdalifah. Tetapi sekarang karena alasan kesehatan termasuk alasan saking padatnya jamaah haji, maka kalau semuanya nginep di Musdalifah itu ketoke mboten cekap nggone. Jamaah mundak terus ning nggone ya mung ning kono kuwi tok. Ibarate umpama mriki Musdalifah ki kecamatan Masaran. Nah, jamaah setiap tahun bertambah terus, tetapi Musdalifah ya mung sak kecamatan kira tambah. Karena ada aturannya, Musdalifah itu batasnya mana-mana ada aturannya. Nah, sehingga sekarang dikenal dengan istilah murur. Murur itu jamaah haji ketika sampai di Musdalifah hanya melintas saja, tidak turun bahkan tidak menginap. Nah, terus nek ngoten niku kewajibannya bagaimana? Nah, menurut pandangan Muhammadiyah, murur itu dibolehkan selama murur dilaksanakan karena uzur syar'i. Jadi bagi mereka yang lansia membahayakan kalau harus menginap semalaman di Musdalifah tanpa atap, tanpa tenda, tanpa apapun itu. Ya nggih? Itu membahayakan. Atau mereka yang disabilitas kudu neng kursi roda dan seterusnya itu juga membahayakan. Atau mungkin karena sakit yang cukup serius sehingga kalau harus menginap semalaman menahan hawa dingin dan seterusnya itu cukup membahayakan, maka yang memiliki uzur syar'i itu boleh hanya melintas saja. Prakteknya 2 tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu atau sampai yang terakhir itu bagi yang seperti itu punya uzur syar'i itu didata terlebih dulu, disuruh mendaftarkan. Setelah mendaftarkan nih nanti akan dikumpulkan dalam satu bis tersendiri. Nah, yang bis ini nanti akan melaksanakan murur. Sehingga satu bis itu murur di Musdalifah cuman melintas saja. Ngoten. Ingkang terakhir karena waktunya pendek, tinggal 1 menit. Yang terakhir dikenal juga Tanazul Mina. Tanazul Mina niku mboten nginep wonten Mina, padahal pengertian manasik sebelumnya itu adalah wajib. Jadi nginep di Mina itu wajib. Bar lempar jumrah balik neng tenda di Mina yang nginep semalam sampai hari tasrik, tergantung nafar awal atau nafar sani nih kok. Itu wajib. Wajib itu berarti kalau bisa harus dilakoni, kalau kepepet tidak bisa dilakoni itu kena dam. Kena napa niku? Napa? Kafaroh atau dam itu tadi. Ya, denda. Tapi sekarang ada tanazul Mina. Artinya apa? Ketika menginap di Mina, jamaah haji itu tidak menginap di situ. Jadi bar lempar jumrah paling neng tenda sedela, engko nek wis bali neng hotel, nginepe neng hotel. Penak to nggih? Nah, ketoke penak. Tapi menurut pandangan Muhammadiyah diperbolehkan tanazul Mina asalkan ada uzur syar'i kados murur. Nek wonge sehat wal afiat ora ana apa-apa, itu dia tetap kewajiban
menginap di Musdalifah maupun mabit di Mina. Nah, itu yang perlu kita. Nah, itu kadang-kadang di KBIH lain selain Muhammadiyah itu malah jamaah didaftar ke kabeh. Melu murur kabeh, melu tanazul Mina kabeh. Lah yang penak ora sah nginep neng Musdalifah langsung bablas bise, ora sah nginep neng Mina. Engko nek bar lempar jumrah balik neng hotel. Nak penak niku, nek golek penake nggih ngoten niku. Ning Muhammadiyah mboten golek penake. Muhammadiyah tetap sesuai dengan apa yang putuskan sebelumnya, tetapi mensahkan atau membolehkan murur dan tanazul dengan catatan itu karena uzur syar'i. Mbok menawi menika ingkang saged kula aturaken wonten ing injang menika sampun lewat sedikit, muga-muga mboten masalah. Kathah kekiranganipun kula nyuwun pamunten sepindah malih. Kula namung ajak-ajak monggo kita yang berada di Muhammadiyah kita menggunakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Persarikan Tanwita. Mekaten billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.